Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jenny Puspita Anggraini Permana dengan nomor pokok mahasiswa 2521 7011 1002. Saya dari kelas A, jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengantar geografi regional, yaitu karakteristik geografi regional Desa Tanjung Mekar dan Kecamatan Jamanis dilihat dari regional nodal dan regional uniform. Desa Tanjung Mekar adalah salah satu desa dengan karakteristik pedesaan Sunda yang masih sangat kuat. Lingkungannya hijau, aktivitas masyarakatnya dominan di bidang pertanian, dan pola kehidupannya masih sangat dipenuhi oleh budaya gotong royong. Secara fisik, Desa Tanjung Mekar berada pada area dataran rendah hingga perbukitan ringan, dengan ketinggian sekitar 350 hingga 450 meter di atas permukaan laut. Bentuk wilayahnya tidak terlalu curam, sehingga sangat cocok untuk sektor pertanian. Tanahnya merupakan jenis aluvial dan andosol, dua jenis tanah yang dikenal sangat subur dan dapat menyerap air dengan baik. Tidak heran jika sebagian besar lahan di desa ini digunakan sebagai sawah, kebun, serta lahan tanaman padi. Dari segi iklim, desa ini masuk ke dalam iklim tropis basah khas Priangan Timur, dengan curah hujan cukup tinggi terutama pada bulan Oktober hingga April. Suhu harian berkisaran antara 23 hingga 30 derajat Celcius, sehingga udara terasa hangat dan lembab. Secara sosial, Desa Tanjung Mekar dihuni oleh masyarakat Sunda dengan nilai budaya yang kuat seperti gotong royong masih menjadi ciri khas yang sangat terlihat. Komoditas utama yang dihasilkan dari desa ini adalah padi, sayuran, dan palawija. Selanjutnya, kita masuk ke pendekatan nodal, yaitu analisis yang melihat desa ini sebagai bagian dari jaringan wilayah yang terhubung dengan pusat kegiatan. Mobilitas dan aksesibilitas menuju Kecamatan Jamanis melalui jalan desa yang menjadi jalur utama warga untuk bepergian. Adapun pusat pendidikan, masjid besar, pondok pesantren, dan ada juga sekolah SLB. Semua ini menunjukkan bahwa Desa Tanjung Mekar adalah wilayah hinterland yang bergantung dan terhubung pada pusatnya, yaitu Kecamatan Jamanis. Kondisi fisik Kecamatan Jamanis berada pada wilayah yang juga didominasi dataran rendah dan sebagian perbukitan kecil. Ketinggiannya berkisar antara 350 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Kondisi tanah di Jamanis cukup subur karena merupakan bagian dari dataran subur Tasikmalaya. Iklimnya sama seperti desa-desa di sekitarnya, yaitu iklim tropis basah dengan curah hujan tinggi dan suhu yang hangat. Kondisi sosial dan ekonomi Kecamatan Jamanis memiliki penduduk yang lebih heterogen dibandingkan Desa Tanjung Mekar. Aktivitas ekonomi lebih beragam, mulai dari pedagang, pemilik warung dan toko bahan pokok, dan UMKM makanan. Kecamatan Jamanis memiliki fasilitas publik yang tidak dimiliki desa, seperti puskesmas kecamatan, kantor Kecamatan Jamanis, dan fasilitas pemerintahan dan layanan kependudukan. Nah, pendekatan uniform menunjukkan kondisi fisik dan sosial bahwa Kecamatan Jamanis adalah wilayah pusat pelayanan bagi desa-desa di sekitarnya. Dengan pendekatan nodal, Kecamatan Jamanis yaitu sebagai pusat konektivitas, jalan utama di Jamanis menjadi jalur mobilitas masyarakat menuju daerah lain, termasuk jalur ke Ciawi, Manunjaya, dan Singaparna. Adapun pusat pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan kegiatan pemerintahan lainnya. Nah, dari penjelasan tadi, kita dapat melihat bagaimana Desa Tanjung Mekar dan Kecamatan Jamanis saling melengkapi sebagai bagian dari wilayah. Dengan pendekatan uniform, kita memahami kesamaan fisik dan sosial. Begitu juga dengan pendekatan nodal, kita memahami hubungan fungsional antar wilayah.
Pemahaman ini membantu kita melihat bahwa sebuah wilayah tidak bisa berdiri sendiri, tetapi selalu terhubung, saling memengaruhi, dan membentuk pola kehidupan masyarakat. Sekian video pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.